Ya, kembali lagi di Halftime Break bersama gue Dev Refli dan partner siaran gue Bang DJ. Halo Dev. Gimana nih Bang DJ, ini Copa America lagi berlangsung nih Bang. Ya. Kemarin kan kita udah cukup banyak lah kita ngebahas Piala Eropa, tapi di bagian Amerika bagian selatan nih ada yang main juga nih. Ya. Copa America ya di CONMEBOL nih. Lo liatnya gimana nih kalau di Copa America? Ada cocokologi atau ada highlight lah kayak mau lo angkat di sini? Ya. Oke. Kalau tadi lo ngomong selain di benua Eropa, satu lagi di benua Amerika. Selatan. Tapi Dev, untuk pagelaran kali ini, which is itu pagelaran Copa America ke-48, Copa America ini tidak digelar di benua Amerika Selatan, tetapi justru digelar di Amerika Serikat. Di Amerika ya. Diikuti oleh 16 tim dari 2 konfederasi, tidak hanya CONMEBOL, 10 negara di Amerika Selatan, tapi juga ada 6 tim dari negara-negara CONCACAF yang terlibat di Copa America ini. Jadi kalau negara-negara di Amerika Selatan lo mungkin udah tahu ya, Argentina, Uruguay, Brazil, Chili, Paraguay, Bolivia, Kolombia, Ekuador, Venezuela, satu lagi Peru gitu ya. 6 dari zona CONCACAF, Amerika Serikat, Meksiko, Kanada, Jamaika, Panama, dan Costa Rica. Jadi Copa America ini akan berlangsung selama 1 bulan ke depan, dari tanggal 22 Juni, ya mungkin sampai 3 minggu ya, 21 ya Juni ya. Diikuti oleh 16 tim dibagi 4 grup. Dan menariknya adalah ini untuk kali kedua gelaran Copa America dilangsungkan di luar Amerika Selatan. Dan yang kedua kalinya ini kembali digelar di Amerika Serikat. Ada 14 kota yang akan menghelat laga-laga seru tim-tim dari zona CONMEBOL dan CONCACAF. Nah, di laga pembuka dari Copa America sendiri udah ada langsung bermain nih sang juara bertahan itu Argentina langsung melawan tuan rumah itu Kanada. Gitu. Ini tuan rumah Piala Dunia. Enggak, emang bukan kan Kanada enggak ikut di. Tahu gue sih Amerika Serikat doang. Di Amerika aja ya? Tahu gue Amerika Serikat doang ya. Iya, oke. Berarti ada Argentina melawan Kanada nih. Ya. Oh, Kanada ya. Di laga pertama ya. Laga pertama. Kalau lo ngeliat Argentina nih kalau dilihat dari friendly match kemarin sih gua ngelihatnya ya Argentina masih cukup kuat lah untuk ya di friendly match ya masih kuat gitu. Tapi ketika udah masuk ke turnamen, lu ngelihatnya gimana nih Argentina? Mas DJ. Nah, Dev, kalau kita bicara tentang Copa America, ini kan agak unik ya dengan Piala Dunia. Kalau lu ngomongin Piala Dunia, Brazil lebih dikdaya dengan 5 kali jadi juara. Sementara 2 negara Amerika Selatan lain, Argentina dan Uruguay masing-masing baru 3 kali dan 2 kali jadi juara dunia. Tapi kalau di Copa America, justru Argentina dan Uruguay yang lebih superior dibanding Brazil. Argentina dan Uruguay sama-sama sudah 15 kali jadi juara, sementara Brazil baru 9 kali. Dan terakhir, tadi kan lu bilang kan Argentina datang dengan status juara bertahan karena pada Copa America 2021 Argentina jadi juara. Nah, apakah pagelaran kali ini Argentina akan kembali menjadi juara? Banyak pihak memang mengatakan bahwa skuad Argentina yang memang masih banyak dihuni oleh para pemain-pemain yang membawa Argentina menjadi juara dunia, ya memang lebih diunggulkan untuk kembali menjadi kampiun. Nah, tapi apakah akan dengan mudah seperti itu ya di atas lapangan belum tentu, ya kan? Kalau bicara tentang penyelenggaraan Copa America, terutama kita ngomongin Amerika Serikat, Argentina ini punya cerita kurang nyaman pada gelaran edisi 2016, Copa America tahun 2016. Kayaknya terutama untuk
Lionel Messi ya. Iya enggak maksudnya kayaknya sebelum 2021 pun kayaknya emang Argentina selalu nggak enak ya Iya, kayaknya karena kalau Argentina Copa. terakhir juara sebelum 2021 adalah 1993. Waduh. Jadi udah cukup lama. Tapi mereka sudah sering masuk final, Iya. yaitu paling nggak 2015, 2016. Nah kalau ngomongin 2016, itu waktu itu gelarannya namanya Copa America Centenario. Jadi Copa America itu digelar di Amerika Serikat untuk merayakan 100 tahun penyelenggaraan Copa America. Yang pertama kali digelar tahun 1916. Argentina lolos ke babak final, tapi akhirnya kalah dari Chili. Chili kan waktu itu. Dan hari itu saat Argentina kalah dari Chili, itu ulangan dari kekalahan setahun sebelumnya di 2015. Argentina juga kalah dari Chili di babak final Copa America dan sama-sama kalah adu penalti. Dan itu menjadi satu rentetan. Kalau lo ingat Dev, seorang Lionel Messi kan pernah bilang mau mundur kan? Iya. Atau mundur dari timnas. Udah sempat kan kayaknya pensiun dari timnas. Itu pasca dari laga final ketika Argentina bertemu Chili di Copa America 2018. Jadi lo bayangin 2014 kalah di final Piala Dunia, 2015 kalah di Copa America, tahun 2016 kalah di Copa America Centenario. Dan khusus untuk Copa America 2016 Centenario kalau lo ingat, itu Lionel Messi adalah salah satu pemain yang gagal mencetak gol saat di penalti kan. Iya. Tendangannya jumpa fans. Tendangannya jumpa fans. Dan dia nangis. Ya getir, lu bayangin lo 3 laga final berturut-turut dalam 3 tahun itu nggak membuahkan hasil. Dan tadi lo bilang kan dia sempat mundur kan setelah 2018 kalau gua nggak salah yang dia kali 16 besar ya sama Prancis waktu itu. Dia sempat 2016 menyatakan mundur. Kemudian akhirnya dielus-elus lagi dan akhirnya Argentina dibawa untuk masuk ke Piala Dunia 2018 di Rusia. Tapi kalau yang di Rusia kan kalah sama Prancis di per-8 final. Ya gue kira setelah 2018 itu makanya udah Messi mengundurkan diri dulu gitu. Jadi kalau lo ngomong buat Argentina khusus Lionel Messi, gue nggak ngerti ya DV gini. Kan beberapa informasi kita dapat dari media sebenarnya Lionel Messi udah tidak lagi mengejar rekor-rekor individu. Makanya kemarin juga waktu laga uji coba melawan Guatemala ketika Argentina dapat tendangan penalti, bukan Messi yang ngambil, tapi dia kasih Lautaro Martinez. Walaupun Messi bisa cetak brace juga dalam laga itu. Tapi gue nggak tahu ya, karena gini, kan kalau tadi 3 tahun 2014 sampai 2016 Messi gagal dapat gelar, kalah di 3 laga final. Belakangan kan terakhir Messi dapat 3 gelar, Copa America 2021, kemudian Finalissima, dan terakhir World Cup. Apakah menjadi juara lagi di Copa America itu menjadi daya tarik tersendiri buat Messi? Harusnya sih masih ya. Biar gimana pun, iya kan? Siapa sih pemain yang nggak mau menang membawa negaranya jadi juara ya? Dan apalagi skuadnya pun masih oke kalau itu. Maksudnya nggak beda jauh ya kayak lu bilang tadi, masih banyak pemain yang membawa Argentina juara dunia masih main di Copa America. Ya memang ada beberapa tambahan-tambahan lah ya pemainnya, tapi masih Angel Di Maria masih main ya segala macam. Dan buat gua kayaknya Argentina juga tetap serius gitu ya. Tetap serius untuk bisa jadi juara. Nah menariknya tadi kalau lo bilang lawan Kanada kan laga pertama, kalau menurut gue sih itu harusnya sih 3 poin lah. Easy. Tapi di grup itu kan gak cuma Kanada, ada Peru dan Chili nih yang nyingkirin mimpi Messi jadi juara Copa America Centenario, ya kan? Dan barangkali kalau bisa menang di Amerika Serikat ini, ya itu akan menjadi pencapaian tersendiri buat Lionel Messi dan Argentina. Dan mungkin juga dia ini saatnya untuk membalaskan tim-tim yang mungkin menggagalkan Argentina waktu itu juara, mungkin ya di sini mungkin gitu ya. Iya, sebenarnya sih kan waktu Copa America 2021 kan dia udah dapat gelar ya, Dev. Dan lu coba bayangin ya, Messi jadi juara Copa America tuh nggak tanggung-tanggung loh, menangnya di Brazil meskipun tanpa penonton. Final kan waktu itu masih pandemi kan. Masih pandemi, nggak ada penonton, lawan Brazil, main di Brazil ya. Dan itu Tuhan baik aja sih sebenarnya menurut gua buat Brazil sama rakyat Brazil. Lu bayangin gak kalau Piala Dunia 2014 Messi ngalahin Jerman di Maracana. Benar. Udah Brazil kalah 1-7 di semifinal, terus ngelihat Argentina dengan Messi ngangkat piala kan jelek. Nah, pas di Copa America 2021 kan juga ngalahin Brazil 1-0. Lu ingat kan golnya Di Maria tuh umpan diangkat. De Paul diangkat sama Di Maria. Untungnya tuh laga gak ada orang
di stadion. penonton di stadion ya kan. Coba bayangin kalau Messi ya. Ya tapi kalau sekarang di Amerika Serikat ya barangkali ya kan seru ya. Jadi kalau Lionel Messi menang Copa America, 2 gelar Copa America, 1 di Amerika Selatan, 1 di Amerika wilayah utara di CONCACAF. Nah lucunya nih Dev, Iya. nggak tahu nih. Kalau Messi jadi juara di Copa America, Ballon d'Or kira-kira buat siapa nih? Kan katanya anak emas FIFA nih. Iya kan? Sekarang kan orang jagoin Jude Bellingham, siapalah banyak nama. Yang kandidat terkuat tuh Vinicius Junior. Vinicius Junior. Setelah itu baru Bellingham. Nah kalau Vinicius Junior dan Bellingham bisa juara Copa America dan Piala Eropa, Nah itu dia. barangkali Messi udah dicoret tuh dari daftar Ballon d'Or. Tapi kalau yang juaranya Argentina, apalagi Messi kan di Inter Miami, kalau nggak salah sih hari ini masih leading, Iya. ya kan? Jangan-jangan Ballon d'Or lagi-lagi milik. Tapi kalau ngelihat Ballon d'Or untuk Messi ya bukannya ya memang Messi is Messi gitu, maksudnya dia kalau misalnya mencetak prestasi atau mencetak gol banyak atau bisa membawa negara atau bisa membawa timnya juara ya environment-nya timnya Messi tuh ya memang mendukung gitu loh. Jadi kalau misalkan Messi nanti ya mungkin bisa dibilang dari sekarang jangan kaget aja kalau misalkan nanti Messi masuk ke daftar top list yang akan Menang menjadi Ballon d'Or. kandidat Ballon d'Or gitu. Iya. Kalau gue lihatnya sih gitu Nah, sih. makanya menurut gua kalau supaya nggak Lionel Messi, ya Vinicius Junior harus fight bersama Brazil. Dan Brazil kan ya setelah Argentina barangkali kandidat berikutnya adalah Brazil dan Uruguay. Serta mungkin satu lagi gua nggak tahu ya apakah Meksiko punya kans untuk bisa mengganggu atau mengusik kedikdayaan tim-tim Amerika Selatan di Copa America. Karena kalau sejarah mencatat Meksiko sering diundang untuk ikutan Copa America dan sudah 2 kali Meksiko masuk ke final, 1 kalah dari Kolombia dan yang sebelumnya kalah tahun 93 itu sama Argentina. Waktu itu ada Batistuta tuh kalau lo tahu Batistuta. Waduh udah jauh banget tuh gue gak tahu. Tapi yang jelas Dev, Copa America ini emang agak unik ya. Kalau kita gemerlap Piala Eropa kan lebih lain ya. Gaya permainan tim Eropa as a team kan juga cukup sudah pasti sangat berbeda. Ya, pola-pola main tim ya kan, membangun serangan dari bawah ke depan. Kalau di Copa America, negara-negara di Amerika Selatan kan banyak talenta-talenta individu yang cukup luar biasa ya. Dan gue yakin sih meskipun orang lebih banyak dengar nonton Piala Eropa, tapi Copa America juga nggak salah gitu untuk diikutin. Ya kan buat pemain-pemain muda kayak misalnya Garnacho main loh. Gak cuman Garnacho, maksudnya banyak banget memang talenta-talenta muda yang ada yang bermain di Copa America nih yang sudah dilirik sama klub-klub di Eropa kayak nanti calon striker Real Madrid juga ada Endrick yang dari Brazil tuh. Terus juga ya tadi udah disebut Garnacho gitu bermain bersama Argentina yang tadinya dia nggak dipanggil kan, terus karena gantiin Angel Korea tuh lagi tuh akhirnya masuk lagi ya. Ya tapi itu kesempatan sih buat Garnacho ya. Kapan lagi dia bisa kalau dia bisa juara bareng Messi dengan Argentina ya kan? Ya kalau mungkin ke depan dia bisa juara sama MU. Kalau mungkin bisa juara sama MU ya di Liga Premier timnya. Kan dia katanya idolanya Cristiano Ronaldo. Walaupun itu yang aneh gitu loh, maksudnya dia main di Argentina apa? Ya karena dia besar di Eropa Pak. Iya dia kan besar di Eropa dan mungkin lebih sering itu. Oke, gue mau geser sedikit Mas DJ dari Brazil. Gue ngeliat di media luar sana, ya koreksi aja kalau misalkan memang gue salah gitu. Gue mendapatkan salah satu quotes dari salah satu legenda paling terkenal Brazil yaitu Ronaldinho. Dia tuh mengatakan bahwa skuad Brazil yang sekarang ini adalah skuad yang paling jelek atau skuad yang paling skuad yang paling buruk lah. Kurang menarik untuk ditonton. Iya gitu mungkin bahasa halusnya gitulah untuk skuad Brazil yang sekarang. Nah kalau lu ngeliatnya setuju gak nih sama statementnya si Ronaldinho ini? Ya kalau mungkin kalau lebih clear harusnya kita nanya sama Ronaldinho-nya langsung ya. Dia maksudnya apa ya kan? Apa cuma buat supaya rame di media sosial atau apa gitu. Tapi kalau gua pribadi sebenarnya ya, Brazil kan memang terakhir kan mungkin yang dianggap bintang banget kan Neymar ya. Iya. Ya. Tapi Neymar kan
Ya Udah sekarang pensiun belum sih dia sih? belum, Dari masih timnas? main, Mas. Dia masih kontrak 1 tahun di Al Hilal tuh. Enggak, maksudnya di timnas Brazil kayaknya Masih udah masih masih ikut masih, dia kok ikut. Copa America. Ya maksud gue juga nggak ngerti ya kenapa Nah, Neymar sorry, gue potong dulu. Cuman Neymar nih lagi cedera. lagi cedera, Nah, jadi dia nggak. makanya gue nggak begitu update juga tentang dia Oke, dipanggil apa enggak gitu. ya maksud gue kalau ngelihat timnas Brazil kan sekarang leadernya siapa gitu kan, ya kan? Itu dia. Dulu kalau ada Thiago Silva, ada Neymar gitu. Kalau yang sekarang kan apa namanya sosok leadernya barangkali ya yang sangat diperlukan Brazil untuk bisa apa namanya bersaing dengan negara-negara yang lain, terutama di CONMEBOL, terutama Argentina dan Uruguay. Tapi kalau gue tetap beginilah ya, lepas dari pendapatnya seorang Ronaldinho, lepas dari pendapatnya masyarakat Brazil di sana, Brazil ya Brazil Pak, menurut gue ya. Sama kayak Mas ADP kemarin bilang jangan menepikan Italia dari daftar favorit juara ya. Betul. Ya Brazil juga, ya kan. Apalagi kalau Vinicius Junior, Rodrigo, mereka menopang Real Madrid loh jadi juara Liga Champions Iya sih. musim yang kemarin. Di saat mungkin ya Madrid tidak terlalu diunggulkan, lebih mungkin diunggulkan Manchester City hari itu. Tapi Rodrigo dan Vinicius Junior terutama ya, itu kan jadi bintang. Dan Vinicius Junior tuh bisa gitu mencetak gol tuh di momen-momen atau di laga-laga yang cukup penting, ya kan? Betul. Seperti di final kemarin kalau nggak salah dia nyetak gol nggak sih ke gawang Dortmund? Iya Nyetak gol dia kan? yang Di final kan? salah passing dari pemain Dortmund tuh. Nah itu, jadi dia bisa memaksimalkan peluang sekecil apapun. Jadi buat gue Brazil tetap energik untuk ditonton ya. Buat penggemar tim Samba sih gue rasa ya oke lah. Tentang nanti gue mau ada bahas rumor sedikit aja. Cuman sekarang nih tadi kan kita udah singgung Neymar dipanggil apa enggak gitu. Dan yang gue tahu memang Neymar nih dia tuh cedera udah hampir 1 tahun cedera dan gue nggak tahu sekarang udah sembuh atau belum. Dan fisiknya juga kayaknya udah nggak kurang oke ya kayaknya ya. Itu dia even Neymar pun udah fit gitu. Even Neymar pun udah sembuh dari cedera, apakah dia bisa fit gitu ke skuadnya Brazil? Nah, kalau lu lihat Neymar nih sekarang gimana nih Ya fenomena si kalau Neymar gue ini? sih mikirnya malah Neymar udah nggak timnas Brasil ya. Gue pikir makanya tadi gue pikir dia udah nggak ini. Dan ya lu berkarir di, gue nggak mengecilkan liga di Arab Saudi ya. Oke. Karena Cristiano Ronaldo ternyata cukup oke jadi top skor katanya gue. Top skor ya. kan. Tapi nggak ada pemberitaan Neymar yang luar biasa ya. Iya sih. Jadi kayaknya kalau Brazil mungkin sudah era bersama Neymar ya Harusnya udah selesai lah ya. sudah sayonara, udah bye-bye. Terakhir ya Pak Neymar ya terakhir bisa dilihat ya kemarin waktu Piala Dunia gitu loh. Iya, ya dan Setelah di itu kan Piala Dunia kemarin kan banyak dramanya ya, rambut cat sama, nangis bareng kayak gitu. Tapi ya itu tadi sih ya, Brazil memang mungkin dialami juga Jerman ya kan, mesti revitalisasi tim, mesti dapat mungkin pelatihnya juga yang lebih punya tangan dingin, bisa maintain pemain di lapangan maupun di ruang ganti gitu kan. Dan satu lagi Dev, ini sebenarnya menurut gue salah satu tantangan dari tim-tim di Amerika Latin, terutama pemain-pemain mereka yang bintang. Euforia atau kebintangan mereka gitu. Kadang-kadang jadi mereka asik di luar lapangan dibanding di dalam lapangan. Dan yang itu Konsistensi kadang ini ya, menghancurkan betul. karir mereka sendiri di dunia sepak bola. Betul, banyak kan. Dan Brazil pernah mengalami masa-masa itu, pemain-pemain kayak macam Adriano, ya kan, Elano, terus Oscar bahkan ya bagus digadang-gadang tapi akhirnya layu sebelum benar-benar bisa berkembang. Oke, ini mungkin terakhir tapi gue mau bahas rumor sedikit gitu. Tadi kan lu udah nyinggung apa harus ganti pelatih gitu. Gue mendapat rumor lagi nih. Apa itu? Tentang rumor yang akan menjadi pelatih Brazil di 2025-2026 kalau gue nggak salah. Siapa? Pep Guardiola. Pep Guardiola itu setelah rumor yang kita sering dan kita udah banyak dengar lah kalau misalkan ya ini bisa jadi musim terakhirnya bersama tahun 2025 ya. Iya, ini musim terakhir Pep bersama Manchester City gitu. Dan memang sudah banyak yang tahu juga dan sudah diinfokan juga kalau emang ya Pep Guardiola pengen ngelatih negara gitu. Dan dia dirumorkan ke Brazil. Nah, ini diketahui lo ngeliatnya gimana nih? Tapi kalau misalkan Pep pindah ke Brazil, kalau jadi gitu. Yang jelas gini Dev, ada yang bilang kalau menjadi pelatih sebuah klub ya, itu jauh lebih hektik, jauh lebih
sulit, tantangannya lebih berat dibanding menjadi pelatih Klub. tim nasional. Oh, tim nasional. Karena kalau iya. klub kan setiap minggu kan ada pertandingan, Iya, ya kan? Ada banyak kompetisi. Sebenarnya kalau menjadi pelatih tim nasional, kompetisinya mungkin tidak rutin. Bukan tidak rutin, tidak tiap minggu. Tidak tiap Bisa 2 tahun, bisa 4 tahun. Tapi kan tetap harus mantau, dia harus jalan keliling-keliling kan, Iya. untuk melihat pemain-pemain yang bisa dimasukkan ke tim nasional. Soal Brazil ya, soal Pep Guardiola, gue nggak ngerti ya. Awalnya kan sempat ada rumor malah Carlo Ancelotti Iya. yang lebih cocok untuk. Nah, tadinya sebelum Ancelotti perpanjang 1 tahun di Real Madrid, dia mau pindah ke Brazil tuh. Nah itu kan sebenarnya gue sempat nunggu tuh seorang Italia melatih timnas Brazil, ya kan? Tapi kayaknya kan pending nih. Terus tadi ada isu malah Pep Guardiola. Iya. Gue sih belum bisa ngebayangin ya seorang Pep Guardiola akan melatih Brazil. Tapi yang jelas gini kan, bahasa juga penting ya. Bahasa juga penting. Gue nggak tahu kalau Brazil kan Portugis ya. Portugis. Pep Guardiola kan Spanyol ya. Setahu gue sih di negara-negara Amerika Selatan cuma Brazil yang pakai bahasa Portugis, yang lainnya kan lebih menggunakan bahasa Spanyol. Nah ini juga akan menjadi challenge tersendiri untuk bisa melatih. Tetapi sepak bola kan juga bahasanya universal. Tapi yang jelas kalau Pep Guardiola memang akhirnya menukangi Brazil, gue nggak ngerti konsep tiki-takanya itu ditaruh ke Brazil, kayaknya menarik. Karena sebenarnya Brazil kan emang gudang pemain yang kemampuan stylish, cukup oke, style yang gitu. Ya kita tunggu aja deh, ya kan? Pep Guardiola ke Brazil atau enggak? Tapi kalau menurut gue sih kemana? Ya kalau Pep Guardiola ya kita tunggu aja deh. Siapa tahu diperpanjang juga di Manchester City kalau banyak pelatih-pelatih top akan datang lagi ke Premier League. Ya mudah-mudahan enggak lah ya gitu. End of era. This is the end of an era. Mungkin itu maksudnya Erik ten Hag yang dia ungkapkan ketika dia baru sampai di Manchester United gitu. Oke, Bang DJ, karena waktu sudah, kita kayaknya overtime lagi. Kita mesti ngomongin yang lain ya. Iya, kita mesti ngomongin lain, tapi di episode selanjutnya aja. Kalau begitu, gua sama Bang DJ pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.